Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya Tuan-tuan belum makan. Tahu aja Bapak. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Benar terima wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa huwa. Yang sama kita hormati Yang Mulia Sultan Kesultanan Islam Melayu Pelalawan yang berdiri pada tahun 1725 sampai pada akhirnya menyerahkan kedua bulatannya ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadir bersama kita beserta seluruh ahli keluarga, Shahibul Bait, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sholihin sholihat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang ayah melaporkan anaknya durhaka kepada khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Wahai Umar, anak saya ini durhaka. Umar bin Khattab orangnya bijaksana, tidak main hukum-hukum saja. Lalu dia tanya, ada yang mau disampaikan anak? Si anak ini bertanya, apa hak kami sebagai anak terhadap orang tua? Kata Umar bin Khattab, kamu punya hak 3. Yang pertama, kasih emak yang baik. Yang kedua, kasih nama yang baik. Yang ketiga, kasih makan yang baik. Kata si anak ini, saya 3-3 tak dapat. Mak saya tak baik, nama saya pun tak baik. Nama dia dikasih khamfas, artinya kumbang. Emak tak baik, nama tak baik, makan saya pun tak baik. Karena makan tak baik itulah, maka pikiran jadi tak baik. Lalu kata Umar kepada ayah yang mengadu tadi, laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa alayh. Kau lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu ini durhaka kepadamu. Jadi rupanya ada ayah durhaka, barulah lahir anak durhaka. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Tuan Azhari Rahman SE hari ini salah satu bentuk dari orang tua yang mendidik anak, dan anak ini nanti akan mendidik anaknya sampai hari kiamat menjadi keturunan yang baik-baik. Yang pertama, kasih emak yang baik. Mudah-mudahan ibunya sholihah insyaallah. Setelah ibunya baik, namanya baik. Dikasih nama yang baik, nama yang paling baik itu nama Nabi. Maka orang Arab biasanya anak yang pertama kalau tak Muhammad, Ahmad. Kalau tak Muhammad, Ahmad. Maka nama yang paling banyak populer di dunia ini Muhammad. Coba cari di internet, siapa nama paling banyak di dunia? Muhammad. Orang baru masuk Islam, Muhammad. Setelah dikasih nama yang baik, makanannya pun mesti baik. Memang sedap ikan gulama dari Pelalawan. Ini tausiah tak lama-lama, karena di dalam sudah ada teridak makanan. Makanan baik. Anak yang lahir itu tergadai. Kullu mauludin rahinatun bi'aqiqatihi. Setiap anak yang tergadai itu ditebus. Cara menebus anak yang tergadai itu 3. Yang pertama, tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Kalau tak bisa menyembelihkan kambing hari ke-7, hari ke-14. Tak bisa hari ke-14, hari ke-21. Tak bisa hari ke-21, tak usah tengok kalender lagi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Macam mana kami dulu di kampung tak ada duit, tak tahu hukum agama. Sekarang sudah di Pekanbaru baru ada duit. Boleh akikah setelah dewasa. Ada dalam buku yang dalam lemari itu 37 masalah populer. Hukum akikah dewasa ada di dalam. Ibu bapak yang dulu belum akikah, silakan besok pagi akikah. Boleh.
Hanya akikah saja, jangan pakai marhaban. Jangan minta ayu. Setelah dipotongkan kambing, yuk laku dicukur rambut. Karena rambut yang dibawa di dalam itu mesti dicukur, ditimbang, nanti seberat perak. Kalau ada yang membuat seberat emas, bagus. Wayu sama, kasih nama yang baik. Potong kambing, cukur rambut, kasih nama. Yang belum bercukur rambut, cukur. Kalau perempuan, tak usah lagi. Khawatirnya terjaga suami malam, tengoknya kenapa ada api masuk desa ini. Jadi kalau kita tengok, Islam ini agama yang suka berkumpul-kumpul dan makan. Waktu lahir kumpul-kumpul, akikah makan. Waktu nikah kumpul-kumpul makan. Waktu mati maka jangan senang kali berkawan. Karena kalau kita mati kawan. Sesudah itu barulah dulu waktu saya akikah datang, dan undangan jadwal yang paling panjang inilah. Undangan nikahnya pun katanya saya juga diundang. Paling panjang. Muhammad Al-Fitrah. Lalu kemudian setelah itu khitan. Nabi yang pertama berkhitan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi sesudah Ibrahim itu ke bawah semua berkhitan. Nabi Musa berkhitan. Nabi Isa dikhitan hari ke-8. Nabi Muhammad SAW lahir sudah berkhitan. Disunnahkan dikhitan lebih cepat lebih baik. Anak saya dikhitan pada hari ke-7. Lahir hari ke-7 khitan. Banyak orang bertanya ke saya, Ustaz kok berani katanya? Bukan aku ngotong saya. Kok sampai ya Ustaz? Ya waktu khitan itu saya tak di rumah, saya sedang pergi. Saya bilang sama dokter, khitan dia waktu saya sedang tak di rumah. Karena kalau di rumah suruhnya tengok, saya tak berani. Kalau saya sedang pergi ceramah, ada situ di khitan. Jadi khitan itu lebih cepat, lebih bagus. Karena kalau tidak ada kotoran di balik kulit, kulit itu dipotong, dibuang. Khitan zaman dulu susah. Mesti berendam di Sungai Kampar jam 6 sore, dipotong jam 6 subuh besok. Pakai sembilu, pakai kapak. Zaman sekarang tidak lagi begitu, sudah pakai ada namanya wa'atan, orang Bengkalis. Pakai nama sunatnya sunatron. Saya yang mengiklankan sunatron. Pakailah sunatron. Pagi berkhitan, sore bisa akad nikah. Saking cepat. Cepat sunatron. Anak saya disunat pakai sunatron. Kalau ada suami ibu yang mau disunat sekali lagi, daftar. Kami membuat khitan gratis di pondok setahun tahun di hadis. Di pondok setahun 100 orang. Dan Yayasan Tabung Wakaf Umat ada setiap bulan acara khitan gratis untuk masyarakat. Khitan gratis bukan bagi tidak mampu, itu untuk syekh. Nama sudah, ibunya sudah, makan baik sudah, khitan sudah, akikah sudah, apalagi masuk ke lembaga pendidikan yang baik. Anak hanya boleh di rumah SD, tamat SD wajib masuk pondok. Azik sekarang masuk pondok di Palas Nurul Azhar. Belum saya juga. Tak boleh di rumah. Karena saya tak bisa mengontrol dia main handphone, game online, macam-macam. Perempuan yang sibuk main handphone, akhirnya dia ingin macam yang ada di handphone itu. Dracin, drama Cino, sama drakor drama Korea. Guru sahabat saya alumni Azhar di Pekanbaru mengadakan razia handphone. Bawa keranjang, semua handphone siswa kumpulkan. Periksa satu-satu, isinya macam-macam.
Ditelepon bapaknya. Bapak besok datang. Kata bapaknya sibuk. Ibu bisa, ibu datang. Ibu kena marah. Ibu tidak mengengok anak ibu. Macam-macam dia simpan dia. Setelah kena marah, si ibu ngomong, mohon maaf Pak Ustaz, itu handphone suami saya. Rupanya bukan cuma kenakalan remaja, tapi juga kenakalan suami. Waspada. Hati-hati suami. Maka suami ibu yang tak bisa dididik, masukkan ke pesantren. Nanti akan kami buat pesantren khusus untuk laki. Tidak ada lagi lembaga yang bisa menjaga anak kita. Tinggal satu, pesantren. Makanya isu tentang pesantren ini diangkat terus. Dan biasanya isunya akan dinaikkan sebelum pendaftaran murid baru. Supaya apa? Supaya orang tidak memasukkan anak ke pesantren. Dan setelah itu anak di rumah, dikacaulah dia dengan handphone, game online, judi online, cewek online, macam-macam perbuatan. Saya tak sanggup mengontrol anak di rumah. Saya pergi Selasa, Rabu, Kamis di rumah, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pun. Maka saya percayakan ke pesantren. 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Setelah itu nanti silakan dia kuliah. Insya Allah Ananda Muhammad Al-Fitra, setelah kuat dia nanti, dia akan kuliah pilihan dia sendiri. Nanti kalau kuliah mau jurusan apa? Senyum dia. Ustadz Somad, anak saya tak mau kuliah, kata jamaah. Sudah bapak tanya? Sudah saya tanya, dia tak mau kuliah. Jadi macam mana? Tolong Ustaz tanya dulu. Oh iyalah, habis sholat Jumat kami jumpa di rumah makan di samping Masjid Namirah. Saya pakai jurus mak saya dulu. Mak saya dulu bertanya ke saya, kau nak berbini apa kuliah? Kalau berbini ku kasih sawit, kalau kuliah kemana kau nak kuliah? Oh, itu. Saya pakai jurus dia. Saya tanya anak, kau nak berbini apa kuliah? Kalau nak berbini ku pinangkan. Kalau nak kuliah, kemana kau nak kuliah kami hantar. Kata dia, saya mau kuliah Pak Ustaz. Hah? Mau dia kuliah? Saya nanya dia nggak mau Pak Ustaz. Berarti ada masalah komunikasi antara bapak dengan anak. Suami pun kalau macam-macam gitu saya tanya, kau nak berbini apa nak kuliah? Saya mau kuliah Pak Ustaz. Nak kuliah kemana? Saya mau kuliah ke Politeknik Cepron. Saya tak tahu dia tak masuk atau tidak. Sesudah itu bapak itu tak ada melapor lagi. Memang orang-orang ini melapor ke saya kok ada masalah saja. Asal tak ada masalah, dah selesai. Saya dianggap nih Ustadz yang menyelesaikan masalah. Padahal saya pun banyak masalah. Dah, selesai tanggung jawab kita sebagai orang tua? Belum. Selesai dia kuliah, menikahkannya pula. Datang ibu-ibu umur 70 tahun naik pesawat terbang sampai ke rumah. Aku sengaja naik pesawat mau jumpa Ustaz. Buat apa mak? Kasih teh, kasih kue. Apa yang mau mak sampaikan? Aku dulu dijodohkan. Terus laki-laki itu selalu mengejek aku. Dan dia selalu bercerita ceweknya lebih cantik daripada aku. Apa masalahnya? Masalahnya dia sudah mati. Kalau udah mati berarti selesai. Masalah apa lagi? Apa lagi masalah? Ada masalah Ustaz. Apa masalahnya? Aku sampai sekarang tak bisa memaafkan. Ternyata hidup ini tidak sesederhana yang kita pikir. Dari situ saya belajar
Aku tidak akan memaksa anakku nikah dengan pilihan kamu. Saya akan bilang ke Haziq, kau mau nikah sama siapa? Kupina. Kalau kau tak mau nikah, aku nikah. Kau mau nikah sama siapa? Asal dia betino, asal dia solihah, kau nikah. Saya bilang sama istri saya, Ustazah Fatimah, anak-anak ini kalau sudah nikah, dia pindah dari rumah. Aku tak mau serumah sama menantu. Kenapa? Aku ini orangnya pemarah. Nanti lain cakapku dia tersinggung. Dia anak orang lain. Kita ini kalau sudah tua latah. Nanti kita latah, menantu kita sakit hati. Makanya dia kita menangis. Bilang aku cuma mau berdua dengan kamu di rumah ini di akhir usia. Anak-anak ini sudah kita gendong, anak-anak ini sudah kita rawat. Jangan lagi di hari tua kita memelihara cucu lagi. Sekali-sekali dia datang kita gendong tak apa. Nah, habis itu kita kasih sama mereka. Kau udah tinggal sholat duha, hafalan Quran kau rusak gara-gara menjaga anak ini. Jangan nanti di hari tua kita rusak lagi hubungan kita gara-gara cucu. Sekali-sekali dia datang ke rumah kita, cantik, manis, kita kasih duit. Habis itu kita mau beribadah. Di hari tua kita, kita mau senang, kita mau bahagia, kita doakan. Selesaikah pendidikan anak ini? Belum. Karena anak ini sesudah lahir anak dia tetap juga datang ke kita. Jadi kapanlah berhentinya mendidik anak? Mendidik anak ini 2 gondang. Kalau tak nyo mati, awak mati. Duduklah ibu sama bapak di samping pelaminan, menangis dengan tisu. Tolong ibu-ibu kalau menangis di samping pelaminan waktu mendampingi anak, tengok juga bulu mata, jangan sampai dan sampai awak menangis, awak menangis, bulu mata lopet. Aduh, videonya sedikit wong. Kenapa ibu menangis? Sudah selesai tanggung jawab saya, Pak Ustaz. Kata siapa? Tidak pernah selesai tanggung jawab mendidik anak. Anakku kau 2 kali kumandikan anak ambo kau, Pak Ustaz. Pertama ambo mandikan ini waktunya ketek. Nang kedua ambo mandikan ini waktu jenazah. Seorang ibu umur 70 tahun 2 kali memandikan anak. Artinya apa? Anak itu mati dulu, baru selesai tanggung jawab. Tidak pernah selesai kita menjaga anak-anak, mendoakannya di waktu malam. Saya dulu membawa emak saya keluar kota tabligh akbar, ke Medan, ke mana-mana saya bawa. Di depan Masjid Raya Sultan Dedi, Medan, Sumatera Utara. Aduh, kawanku nak datang. Datanglah, saya bilang, bawa ke hotel. Bawa. Mau di kamar atau di lobi? Di lobi saja. Iyalah, saya antar ke bawah. Lalu kawannya itu bertanya, apalah kau doakan anak kau? Kata kawannya. Dia duduk berdua situ, saya pura-pura nengok handphone, tapi telinga saya mendengar. Kata mak saya, setiap malam anakku ini kudoakan. Apalah kau doakan? Kudoakan supaya dia sehat, supaya dia istiqomah, supaya dia dijaga Allah. Habis itu apa kau bacakan? Kau bacakan Al-Fatihah. Sehatkan dia, Al-Fatihah. Panjangkan umurnya, Al-Fatihah. Berapa kali Al-Fatihah kau baca? Kata mak saya, 100 kali baca. Tak pernah dia cerita ke saya, tak pernah dia bangga ke saya, kau berdoakan kita. Ibu cukup hubungan dia dengan Allah saja. Tak perlu dia posting di Instagram hanya untuk update status. Hubungan dia dengan Allah SWT. Di sujud terakhir itulah dia minta, jagakan anakku ini ya Allah dari narkoba, dari LGBT, dari zina, dari game online, dari handphone, dari gadget. Menangislah, jangan sampai menangis ke kawan. Karena kalau kita kena masalah,
kawan kita 10, yang 8 itu ikut senang menengok kita susah. Yang 2 lagi pura-pura susah. Banyak kawan ketawa, tak banyak kawan. Maka beliau anaknya 2 laki-laki. Dari mana Ustaz tahu? Itu ada gambar. Pak. Hah? Pak. Nah, itu gua. Iya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang saya sampaikan ini tentang anak Pak Azhari Rahman, tapi sesungguhnya yang saya ceritakan ini juga tentang anak-anak saya dan anak-anak kita semua. Mak saya membesarkan saya, tantangannya tak begitu banyak. Yang mengganggu paling satu TVRI. Itu pun hanya film Unyil Ucrit Usro Oga Paraden. Masih ingat? Berarti lah tua. Tapi anak-anak kita sekarang, dulu untuk menunggu film barat mesti seminggu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari Ahad jam 11 siang TVRI. Little Miss yang kejam menyiksa Tuan Baron. Ingat Ustaz. Tapi anak-anak sekarang apa yang dia mau, dia tinggal buka YouTube, dia tinggal buka Netflix, dia tinggal buka TikTok, dia buka Instagram. Kalau pandai menjaga mata, maka sikitlah cita-cita, kata Raja Ali Haji dalam Gurindam Gobis. Dulu tutup TV, tutup pintu, tutup tingkap, masuk ke rumah, mata terjaga. Sekarang kunci pintu kamar, kunci pintu rumah, kunci pintu lemari, mata tetap tak terjaga, menengok FB, menengok Instagram, menengok TikTok. Yang ditengok apa? Mobil orang, rumah orang, cincin orang, dapur orang, bini orang. Orang semua memposting gambar membanggakan rumahnya, membanggakan mobilnya, membanggakan cincinnya, membanggakan kitchen setnya. Maka kalau tak pandai-pandai menjaga mata, kontak ke hati, naik ke jantung, naik ke lambung, naik ke otak, asam urat, asam lambung, diabetes mellitus. Buka handphone, tengok rumah orang, berdenyut jantung. Buka handphone, tengok kap dapur orang, domang. Zaman sekarang orang beli kulkas baru, posting. Menengok kulkas orang, awak yang dingin. Ini yang saya cakapkan ini betul tak betul? Pandai-pandailah menjaga mata supaya terjaga hati dan pikiran. Jadi kita bisa berkumpul bersilaturahim begini, ini barang mahal. Zaman sekarang orang sudah jarang jumpa lagi. Zaman dulu walimah jumpa, akikah jumpa, takziah jumpa, tausiah jumpa. Sekarang sudah tak jumpa lagi. Acara walimah tinggal kirim foto, selamat menempuh hidup baru, semoga sakinah mawaddah warahmah. Langsung di komen bawah, amin 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 amin. Zaman sekarang kita masih bisa berjumpa. Ini sudah bercampur antara agama dan adat. Khitannya agama, tapi duduk berpelaminan cantik dengan tepuk-tepuk tawar, ini adat. Dan adat kita tidak bertentangan dengan agama. Oh, bertentangan lah Pak Ustadz, ini kenapa buang-buang beras ini? Nanti dikumpulkan lagi, kasih ke ayam. Kalau ada yang mempermasalahkan, dikasih ke ayam. Itu kenapa mesti pakai air-air? Itu sama macam air ruqyah, doa. Dibacakan sholawat, suci. Memercikkan air doa, al-fatihah, sholawat, termasuk bagian dari bentuk ruqyah. Kenapa pakai limau? Limau lah yang paling bagus menghilangkan daki. Makanya mandi berlimau. Kan ada iklannya, pakailah jus limau untuk menghilangkan molekul-molekul yang mengkristal, menggumpal di permukaan kulit. Banyaklah bahasa, padahal daki maksudnya. Kalau orang mencuci ikan pakai limau, bersih dia. Maka siapa yang berdaki pakailah limau. Apa yang pakai skincare? Udah saya coba tak putih juga Pak Ustaz. Limau campur kertas pasir.
Insya Allah, 2 menang. Kalau tak putih mengelupas. Kenapa mesti pakai bunga-bunga? Zaman dulu tak ada parfum. Saya sampai hari ini, setiap sebulan agak 2 kali pasti mengambil daun pandan dicampur dengan bunga mawar mahal. Maaf, serai. Saya gunting-gunting itu pandan dengan mawar, saya letakkan di kamar, di mobil. Kenapa tak pakai kimia? Kimia. Itu kalau dipakai itu kimia masuk ke hidung, masuk ke mulut, masuk ke darah, menjadi kanker. Dan kalau bahan kimianya habis, mobil yang dipakai itu kalau sudah habis bau hantu. Tapi kalau pakai ini, bagus. Di kamar bagus. Saya gunting-gunting, saya posting di Instagram. Ini bagus. Ada pula yang komen, disuruh istri ya. Saya memang sengaja limau dipotong, bagus. Kenapa pakai beras? Beras adalah simbol kemakmuran. Makanya lambang di Pancasila itu ada gambar padi. Karena padi lambang kesuburan. Saya di Maroko beras mahal. Makanya orang Maroko itu makanannya gandum. Saya coba makan gandum, pagi gandum, siang gandum, malam gandum, perut kenyang, otak tak bekerja. Menghafal tak bisa, membaca tak bisa, mesti pakai nasi. Tak bisa. Makanya kalian kalau nengok orang-orang kaya itu tak makan nasi. Bapak nggak makan nasi, diet karbo. Ustaz nggak makan nasi. Saya bilang saya sudah lama meninggalkan nasi putih. Ustaz makan apa? Nasi goreng, nasi mandi, nasi biryani, nasi minyak. Mana bisa kita meninggalkan nasi? Saya tinggal di asrama internasional. Orang Indonesia cuma saya dan 1 orang bayu dari Jakarta. Yang lain orang asing. Balik kuliah saya beli beras kilo. Saya tenteng beras. Datang kawan saya dari India sama Pakistan. Abdul Somad katanya, ya kau masih makan nasi kan? Saya bilang aku tak bisa tak makan nasi. Aku mesti masak. Aku mesti masak sendiri. Kau tak makan nasi tak bisa. Kata dia kami sudah lama meninggalkan nasi. Yalah. Besok saya tegak di jendela, saya tengok dia mikul beras. Pun saya semalam kau ejek aku beli beras 1 kilo sekarang. Kata dia kita nih udah dari kecil makan nasi. Kalau tak kena nasi ini gila kita. Makanya kalau ada ibu-ibu istri yang menggila itu kan udah lama tak makan nasi. Masih diet. Makan nasi. Kalau ada yang mengatakan makan nasi ini gemuk, bohong. Saya makan nasi kurus. Makan. Jangan ditahan, makan tahan, mati. Habis nasi kita dimakan orang. Yang penting sehat. Hidup ini sebetulnya tak susah. Yang susah itu memikirkan cakap orang. Banyak yang mengaku. Hidup ini yang paling susah. Dulu kalau kita kunci pintu kita di rumah tenang, tak mendengar cakap orang. Sekarang kita buka komen orang. Jadi macam mana lah Pak Ustadz bisa tahan komen ini? Tak usah dibaca. Makanya banyak orang Islam, saya mau baca komen itu nggak tahan. Kenapa kau baca? Nggak usah dibaca. Saya bacalah komen-komen orang di TikTok, di Instagram, sama di YouTube itu. Tapi alhamdulillah banyak saya lupa. Ada juga beberapa komen yang ingat. Ustadz, jadikan aku bidadarimu. Apalagi kamu sudah pakai baju Melayu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini masa lalu akan hilang. Harimau mati meninggalkan gading. Salah. Kalau sadar salah berarti masih fokus. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan anak. Inilah yang akan kita tinggalkan. Gambar-gambar hari ini tolong dicetak.
Karena nanti setelah dia besar ditengoknya, oh ini gambar akikah aku, oh ini gambar aku sunat dulu, oh ini gambar aku nikah. Pada akhirnya hidup ini hanya tinggal sepotong kenangan. Mudah-mudahan sepotong kenangan hari ini baik-baik semua. Kalau masalah mati tak tahu, entah saya duluan, entah ibu-ibu. Kalau kami tengok dari bentuk Ustadz kurus, kayaknya Ustadz lebih dulu. Kok rasa-rasanya memang nampaknya aku lebih dulu. Maksudnya aku lebih dulu mengiring jenazah kalian. Janganlah ngomong begitu. Yang penting sisa hidup ini kita pakai untuk buat baik, dan kita semua berbuat baik kepada jiran, kawan, sahabat, tetangga, jangan menyinggung perasaan. Mata, telinga, tangan, kaki, mulut, lisan, otak, semuanya diperintahkan oleh hati. Naik Honda, terus lah mau Yamaha, mau Honda, mau Toyota. Gasnya di tangan, remnya di kaki, giginya di kaki, tapi polisi menulis hati. Kenapa tak kaki? Kenapa tak tangan? Karena tangan dan kaki diperintahkan oleh hati. Jagalah. Selama saya bercakap ini ada bapak ibu yang tersinggung. Saya berusaha untuk tidak menyinggung perasaan. Tapi kok ada juga yang tersinggung, ya. Kunci mendengar tausiah saja yang tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung pulang meninggal. Gawat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini membuat kita semakin semangat untuk mendidik anak-anak. Tidak ada kata-kata terlambat. Sampai akhir hayat, ibu, emak tak pernah berhenti bercakap. Kalau ibu masih bercakap, kemana baju panjang kau, kemana baju kurung, kemana baju Melayu, kau jalan sama siapa, pulang jam berapa. Kalau masih mau merepet, masih mau bercakap, anak-anak insya Allah aman. Tapi kalau ibu sudah tak bercakap lagi, ya kiamat sudah terjadi. Aku Pak Ustadz, biniku bukan cuma ke anak, ke aku pun bercakap. Abang pulang jam berapa, jalan sama siapa, kunci motor mana, gaji mana. Itu bukan istri, itu adalah security syariah. Itu adalah bidadari surga yang dikirimkan Allah SWT. Selama ibu masih mau bercakap, kau sedang di mana jalan sama. Banyak saya jumpa pejabat-pejabat polisi, tentara, hakim, jaksa, jumpa sama saya pasti ibu foto. Untuk apa Pak? Kirim. Kenapa? Karena kalau jalan sama Ustaz aman. Habis foto, habis itu baru dia pergi. Tak mana, tak tahu. Di rumah komandannya bapak, tapi penasehat utama menteri kanan Perdana Menteri adalah ibu. Kalau bapak dengan ibu baik, anaknya insya Allah baik. Bapaknya baik, bininya kuntilanak, hancur. Istrinya solihah, suaminya genderuwo, hancur. Suami genderuwo, bini mak lampir, amat tuyul. Rumah ini insya Allah rumah yang sakinah mawaddah. Sakinah tenang, mawaddah cinta, rahmah kasih sayang. Apa beda cinta sama kasih sayang? Cinta menengok kelebihan, lebih kaya, lebih putih, lebih cantik, lebih mancung, lebih. Tapi kalau kasih sayang menutupi kekurangan. Karena kalau sudah menikah serumah mulailah nampak kekurangan. Maka muncullah kata-kata hijau rumput di taman lebih hijau rumput Tetangga. rumput sintetis. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi Allah. Udah jam 12:30. Kasih majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anzil rahmata was salamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang lain. Wa khususan ala sahibi hadzal bait Tuan Azhari Rahman.
Terkhusus kepada Pak Azil Rahman, istri, anak, keluarga semuanya. Rabbana hab lana minas sholihin, jadikanlah ananda kami Muhammad Al-Fitrah menjadi anak yang soleh. Allahumma faqihhu fid din, dalamkan ilmu agamanya, wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia pemahaman yang benar. Wahfazhu min kulli su' wa syarr wa makruh, jaga pelihara dari fitnah akhir zaman. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikanlah bumi lancang kuning riau baldatun thayyibatun. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar waqtim bisolihati amalan, dan tutup umur kami dengan husnul khatimah. Kama jama'tana fi hadzal majlisil mubarak, sebagaimana engkau kumpulkan kami di majlis yang mulia, kumpulkan kami di surga bersama Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Ditutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.